Kok panik, Ra? Makasih sudah datang ke sini yang jauh-jauh dari mana ke sini. Jadi kayak ngebangun chemistry-nya ya. Iya. Ngebangun chemistry-nya tuh. Oh, film itu? Iya. Gimana filmnya? Seru nggak? Seru. Nanti kalau seru nonton lagi ya filmnya. Oke. Dan ajak semuanya, jangan sendiri. Oke. Jadi kayak aku tuh udah deket. Jadi kayak chemistry-nya tuh memang harus kita main dulu. Gitu loh. Jadi kayak awalnya nih ya, Misalnya boleh ini ceritain. ada orang nih. Hmm. Aku kok dia kayak gitu ya. Aku takut banget orangnya nggak baik. Coba deh aku ajakin main dulu. Semakin kita banyak main sama dia, pasti kita bakal makin deket chemistry-nya sama dia. Itu. Katanya kamu kalau lagi break. Ibu lagi investasi ke Ara. Jadi nanti Ara bisa beli apapun yang Ara mau. Bisa kado buat ibu. Bisa. Hubungannya sama damkar apa ya? Damkar kan baik, Pak. Damkar suka menolong masyarakat yang keadaannya lagi darurat. Boleh ya, Pak? Jadi kadonya apa, Dek? Ibu Om sukanya apa? Loh, Ibu Om kan beda sama ibunya Ade. Anggap aja latihan jadi ayah. Belajar jadi ayah yang baik. Hah? Ngapain dia kesini? Anak kecil ini musuh aku di sekolah. Emas 1 gram bisa 3 juta. Itu uang semua, Om. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Dari awal aku baca skrip, aku tahu bahwa film Kado Untuk Ibu itu sangat kuat di ceritanya. Aku terkesima, terpukau sama ceritanya Mas Ali. Keren banget. Dan menurut aku, ya, dan menurut aku film ini nggak bercerita tentang kehilangan, tapi bercerita tentang cinta yang tetap ada dan terus bertumbuh gitu. Jadi dan di sini diwakilkannya dengan bagaimana Ara sangat gigih berusaha untuk mencari kado untuk ibu, karena dari yang dia pahami itulah cara dia untuk mengungkapkan rasa cinta dia untuk ibunya gitu. Banyak banget pesan yang bisa kita ambil sebagai anak, karena semua kita adalah seorang anak, juga sebagai orang tua yang mungkin sudah punya anak gitu. Bagaimana kita menghargai waktu, menghargai kehadiran keluarga, orang-orang yang tersayang. Dan yang aku suka banget adalah di sini juga mengangkat profesi damkar, dan kita nggak cuma bikin fiktif damkar fiktif, tapi juga ada damkar yang beneran, Mas Dio. Ini Mas Dio. Dari Pekanbaru. Dan kita mengangkat bagaimana profesi damkar itu selalu siap membantu masyarakat, dan ini bisa kita lihat sebagai apresiasi kita terhadap profesi mereka. Terima kasih Mas Dio dan damkar. Terima kasih Kak Akla, thank you. Mas Dimas silakan kalau dari sudut pandang Mas Dimas sebagai bapak. Sebenarnya aku mau nambahin sedikit ya, karena memang kebetulan anakku seumuran banget dengan Luisa. Jadi ketika aku ditawari peran ini, aku sangat relate dengan apa yang aku alami sekarang ketika aku kerja, ketika aku harus banyak menghabiskan waktu di luar dari rumah. Dan di sini aku benar-benar terpukul, maksudnya aku melek dengan kesadaran bahwa waktu itu sangat penting sebenarnya untuk keluarga. Waktu itu sangat penting untuk kita. Jadi ketika kita ada waktu, walaupun cuma beberapa menit, itu sangat berarti buat orang-orang yang terdekat dan tersayang. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin waktu itu. Mungkin kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Wow, terima kasih Mas Dimas. Kita ke Raybong dan juga Enggak, bisa pakai daun. Pakai uang semua, Dek. Tugasnya Om Pepeng cari tahu ngapain dia kesini. Sekarang, Mam? Nggak, besok. Oh, besok. Ya sekarang dong Om Pepeng. Udah nggak usah diketak-ketik lah. semua mau. Lumayan Mir, kalau full 500 orang di sini. Mir, silakan kalau lo setelah memerankan karakter Paris, apa yang paling seorang Emir Maira pelajari? Silakan.
yang aku suka itu di cerita ini pelajarannya banyak ya, tergantung kita fokusnya ke siapa. Kalau dari segi Faris sih sebenarnya menurut aku pelajaran paling utama yang dia dapatkan adalah untuk belajar ikhlas. Percaya bahwa semua pasti akan ada jalannya. Wah, Mir, gimana rasanya syuting bareng sama adik-adik? Energinya kan mereka luar biasa, Mir. Seru banget, seru banget. Tapi kalau di antara kalian ada yang mau syuting sama mereka, siap-siap ya kalau tidur matanya dibuka-buka. Aku sama Luisa sering banget, kita bondingnya salah satunya adalah ngasih makan kucing, kayak gitu. Dan surprisingly mereka ini sangat profesional, sangat komunikatif, jadi serasa kayak working with adults aja sih. Emir Mahira, terima kasih Emir Mahira. Langsung aja, saya minta 2 juta. Arah hilang, Bu. Kok baru ngomong? Astagfirullah. Bapak udah penuh. Pak Faris bisa tolongin nggak? Astagfirullah, bensin. Sekarang diam dulu. Jangan berisik. Ica! Kok bisa lepas? Dia itu sama anak kecil perempuan. Itu anak saya. Cari Faris, bantu cari kado buat anak itu. Siap, Dan? Siap. Kamu nganter aku ke salon loh, Ay.